Bismillah, alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'da, amma ba'du. Sahabat sekalian, semoga kita tetap dalam lindungan Allah dan mari kita lanjutkan pembacaan terjemah tafsir Al-Maraghi jilid 1. Pembalasan Allah terhadap umat dan individu di dunia. Jika dilihat secara kelompok, umat yang melakukan perbuatan dosa, maka balasan Allah di dunia ini akan tampak secara sepenuhnya. Setiap umat atau bangsa yang menyimpang dari jalan kebenaran dan tidak memelihara sunnatullah yang berlaku terhadap makhluk, pasti akan tertimpa pembalasan. Terkadang berbentuk kefakiran setelah kekayaan, kehinaan setelah tercapainya kemuliaan, dan diremehkan setelah sanjungan dan ditakuti. Ayat yang berbunyi Maliki Yaumiddin disebut setelah ayat yang berbunyi Ar-Rahmanir Rahim, seolah-olah menunjukkan adanya ancaman setelah anjuran. Di samping itu juga untuk memberitahukan kepada kita bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mendidik hamba-hambanya dengan kedua metode tersebut. Allah Subhanahu wa Ta'ala bersifat Ar-Rahman dan Ar-Rahim, sekaligus bersifat membalas terhadap perbuatan yang dilakukan manusia. Hal ini seperti yang dijelaskan di dalam ayat berikut ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nabbi ibadi anni ana ghafurur rahim wa anna azabi huwal azabul alim. Kabarkanlah kepada hamba-hambaku bahwa sesungguhnya Akulah yang maha pengampun lagi maha penyayang, dan bahwa sesungguhnya azabku adalah azab yang sangat pedih. Al-Quran Surat Al-Hijr ayat ke-49 dan 50. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ibadah adalah perasaan merendahkan diri yang lahir dari hati nurani, sebagai akibat perasaan mengagungkan yang disembah, di samping dengan keyakinan bahwa yang disembah itu mempunyai kekuasaan yang pada hakikatnya tidak bisa dijangkau oleh kemampuan akal manusia. Sebab kekuasaan Allah tak bisa dijangkau oleh akal dan tidak bisa dianalisa oleh alam pemikiran. Siapapun yang merendahkan dirinya di hadapan sang raja, tidak bisa dikatakan bahwa ia adalah hamba raja tersebut, lantaran perbuatan merendahkan diri itu sudah diketahui mempunyai latar belakang tertentu, yakni karena takut kedoliman raja atau bahkan mengharapkan sesuatu dari raja. Makna ibadah menurut syariat Islam. Cara ibadah ada dasarnya bermacam-macam menurut perbedaan agama dan waktu, tetapi semuanya diisyaratkan untuk mengingatkan manusia kepada kekuasaan yang maha agung dan kepada kerajaannya yang maha tinggi. Juga untuk meluruskan akhlak bengkok dan membersihkan jiwa umat manusia.
Jika tujuan-tujuan tersebut tidak membekas, berarti bukan ibadah yang dimaksudkan syariat. Misalnya melakukan sholat. Allah memerintahkan kepada kita agar melakukan sholat secara lengkap dan sempurna. Sebagai bukti bahwa sholat itu telah dilakukan secara lengkap dan sempurna ialah terhindarnya perbuatan mungkar, lahir maupun batin. Hal ini sesuai dengan firman Allah di dalam Al-Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar. Quran surat Al-Ankabut ayat ke-45. Jika ternyata tidak terdapat bekas-bekas tersebut di dalam jiwa, maka sholatnya ibarat gerakan-gerakan dan isyarat kosong dari ruh ibadah dan rahasia-rahasianya. Dengan demikian, nilai ibadah yang sesungguhnya akan menjadi hilang sama sekali. Allah telah mengancam orang yang berbuat demikian. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang sholat, yaitu orang-orang yang lalai dalam sholatnya. Al-Quran surat Al-Ma'un ayat ke-4 dan ke-5. Sekalipun mereka dijuluki sebagai ahli sholat lantaran mereka mengerjakan sholat tersebut, tetapi mereka telah kehilangan hakikat sholat sebenarnya. Mereka dinyatakan Allah sebagai orang yang lalai dan lupa terhadap sholatnya. Hakikat sholat yang sebenarnya adalah menghadapkan hati kepada Allah secara khusyuk dan merendahkan diri terhadap keagungan Allah. Dalam hal ini telah diriwayatkan di dalam sebuah hadis yang berbunyi, Man lam tanhahu sholatuhu anil fahsya'i wal munkari lam yazdad minallahi illa bu'da. Barang siapa yang sholatnya tidak menjadi pencegah baginya dari perbuatan keji dan mungkar, maka ia akan semakin jauh dari rahmat Allah, dan sholatnya akan digulung bagai digulungnya pakaian yang sudah rusak, kemudian dipikulkan ke muka pelakunya. Pengertian isti'anah atau tawakal kepada Allah. Kata isti'anah yang dinukil dari nasta'in berarti memohon ma'unah atau pertolongan agar bisa menyempurnakan pekerjaan karena ia sendiri tidak bisa melakukannya. Allah Subhanahu wa ta'ala telah memerintahkan kita melalui ayat agar jangan menyembah selain Allah, sebab hanya Allah lah yang maha kuasa, tidak ada yang bisa menyamainya dan tak ada yang patut disembah kecuali hanyalah Allah. Dan janganlah kita meminta pertolongan untuk melakukan pekerjaan yang diharap-harapkan hasilnya kepada selain Allah. Janganlah kita mencari sebab atau perantara yang kita sendiri mampu melakukannya untuk meminta kepada selain Allah. Kita dilarang mengagungkan selain Allah dan dilarang meminta pertolongan kepada selain Allah. Berdasarkan pembahasan di atas, dapat diambil pengertian bahwa berhasil atau tidaknya perbuatan tergantung dari sebab-sebab yang dikaitkan dengan kebijaksanaan ilahi. Sebab-sebab itulah yang akan mengantarkan seseorang kepada keberhasilan
atas upaya yang dilakukan. Dengan sendirinya segala bentuk halangan akan mudah ditanggulanginya. Manusia telah dianugerahi kemampuan ilmu pengetahuan dan kemampuan berpikir yang dapat menciptakan sebab-sebab tersebut, di samping menyisihkan penghalang-penghalang yang ada sesuai dengan bakat dirinya. Dalam batas kemampuan manusia ini, Allah telah memerintahkan kepada kita agar saling bantu-membantu antar sesama, sebagaimana petunjuk Allah di dalam firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebaikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Quran Surat Al-Ma'idah ayat kedua. Kita mendatangkan obat dengan maksud menyembuhkan si sakit. Kita mengadakan persenjataan dan peralatan-peralatan lainnya, di samping memperbanyak bala tentara guna mematahkan perlawanan musuh. Dan kita meletakkan pupuk di tanah di samping mengairi dan mencabut rerumputan yang ada di sekitarnya dengan maksud hasil yang lebih baik. Selain hal-hal tersebut di atas, yakni hal-hal yang belum terungkap sebab-sebabnya, maka wajib bagi kita menyerahkan seluruh persoalan tersebut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita hanya mohon pertolongan dari Allah, memohon kesembuhan kepada Allah bagi si sakit, memohon kemenangan dari perlawanan musuh, dan kita hanya mengadu kepada Allah mengenai kebutuhan-kebutuhan sawah, baik yang berasal dari langit maupun bumi. Sebab masalah-masalah tersebut adalah di luar jangkauan berpikir manusia, baik untuk mendatangkan atau menolak.